tanya nih, bisa nggak kakak jelasin gimana sih perkembangan antropologi di negara Inggris, Spanyol, sama Estonia? Boleh banget dong, aku bakal jelasin perkembangan antropologi dari negara-negara tersebut. Sebelumnya boleh kenalan nggak ini sama kakak siapa? Kenalin, aku Raisa. Cuman aku gak sendirian buat jelasin, aku sama teman-teman aku yang keren lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Ramadan. Nama saya M. Denis Fatroman. Saya Siti Fatia Hasana. Saya Gita Ramadhani Syafri. Saya Ilham Maya Rizwan. Dan saya Stephanie Sandri. Kami dari kelompok 7 Antropologi Budaya. Ayo simak penjelasan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pada negara Inggris. Sebelumnya, perkembangan sejarah pada negara Inggris ini terdapat 4 zaman. Yang pertama itu adalah zaman prasejarah, yang kedua adalah zaman pertengahan, yang ketiga adalah zaman modern awal, dan yang terakhir adalah zaman kontemporer. Di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah zaman prasejarah, yaitu adalah dengan bukti awal yang berkenaan dengan keberadaan manusia di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Inggris atau Britania Raya, diperkirakan dihuni oleh Homo antecessor sekitar 780.000 tahun yang lalu. Kerangka proto manusia tertua ditemukan di Inggris dan diduga berasal dari 500.000 tahun yang lalu. Manusia modern diketahui telah menghuni wilayah Inggris pada periode Paleolitikum atas, seperti meskipun pemukiman permanen baru terbentuk dari 6.000 tahun terakhir. Pada masa prasejarah ini, kebudayaan Beker memasuki Britania atau Inggris kira-kira sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Kebudayaan ini memperkenalkan perkakas makanan dan minuman yang terbuat dari tanah liat dan tembaga. Periode ini juga merupakan periode dibangunnya monumen Neolitikum seperti Stonehenge dan Avebury. Stonehenge itu yang berada di di Inggris Selatan, atau bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera di PPT. Dengan teknik sebelumnya pembuatan Stonehenge itu dengan teknik pemanasan timah dan tembaga yang ketersediaannya melimpah di wilayah itu. Orang-orang Beker ini mulai membuat perunggu dan kemudian memproduksi besi dari biji besi. Berkembangnya teknik peleburan besi menyebabkan pembuatan mesin bajak dan pada akhirnya menghasilkan pertanian lebih maju serta produksi senjata yang lebih efektif. Menurut John T. Cox dan sejarawan lainnya, Inggris pada periode perunggu akhir adalah bagian dari kebudayaan jaringan perdagangan maritim yang disebut sebagai zaman perunggu Atlantik yang mencakup seluruh kepulauan Britania dan sebagian besar wilayah yang saat ini dikenal dengan nama Prancis dan Liberia. Bahasa kritik juga berkembang di wilayah-wilayah tersebut. Yang kedua adalah zaman pertengahan. Selama periode ini, Britania Raya diperintah oleh para pendatang yang kemudian juga terpecah menjadi beberapa suku. Tetapi pada abad ke-7, suku-suku ini bergabung menjadi beberapa kerajaan seperti Northumbria, Mercia, Wessex, Anglia Timur, Essex, Kent, dan Sussex. Dalam beberapa abad kemudian, proses konsolidasi politik terus berlanjut pada abad ke-7. Terjadi perebutan hegemoni antara Northumbria dan Mercia. Perselisihan ini diakhiri dengan kemenangan Mercia pada abad ke-8. Pada abad ke-9, kejayaan Mercia digantikan oleh kebangkitan Wessex. Pada abad itu juga terjadi peningkatan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Denmark, yang kemudian berhasil menaklukkan Inggris bagian utara dan timur, serta menggulingkan pemerintahan Northumbria, Mercia, dan Anglia Timur serta Wessex. Di bawah pemerintahan Alfred yang Agung, tersisa sebagai satu-satunya kerajaan Inggris yang masih berdiri. Setelah Alfred wafat, Wessex terus berkembang dan diperluas lagi dengan menaklukkan kerajaan Danelaw. Terdapat itu gambar pada yang di samping itu adalah Raja Henry yang kelima pada pertempuran Agincourt itu berakhir dengan kemenangan Inggris atas Prancis dalam perang 100 tahun. Selanjutnya yang ketiga adalah zaman modern awal. Selama periode ini selama periode Tudor itu Renaissance mencapai Inggris melalui budaya Italia yang memperkenalkan kembali seni serta debat pendidikan dan ilmiah dari zaman klasik. Selama periode ini juga Inggris mulai mengembangkan keterampilan angkatan laut dan penjelajahan lautan untuk membangun koloni. Henry VIII memisahkan diri dari
persekutuan dengan gereja Katolik. Ia kemudian mengesahkan Undang-Undang Supremasi pada tahun 1534 yang menyatakan bahwa raja adalah kepala dari gereja Inggris. Yang kemudian itu adalah Inggris itu memisahkan awalnya itu bergabung dari negara dengan gereja Inggris, tetapi kemudian adanya perselisihan, kemudian Raja Inggris atau Raja Henry itu memutuskan untuk memutus hubungan pada gereja Katolik dan membentuk gereja sendiri yang dikenal sebagai gereja Anglikan atau ajaran Anglikan. Dan yang terakhir adalah zaman kontemporer. Pada zaman ini, di bawah kerajaan Britania Raya yang baru terbentuk, peranan dari Royal Society yang dikombinasikan dengan sedang berlangsungnya era pencerahan di Inggris dan Skotlandia menghasilkan inovasi yang berkembang pesat dalam bidang sains dan teknologi. Yang perkembangan ini selanjutnya membuka jalan bagi terbentuknya Imperium Britania. Sedangkan di dalam negeri, hal tersebut memicu munculnya revolusi industri, yaitu suatu periode terjadinya perubahan besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan di Inggris yang menghasilkan sistem pertanian, manufaktur, teknik, dan pertambangan yang terindustrialisasi serta memelopori pembangunan jalan-jalan dan jaringan kereta api untuk memfasilitasi revolusi ini. Seperti dibukanya kanal Bridgewater di Inggris Utara itu pada tahun 1761 itu menghantarkan Inggris ke era kanal Britania. Seperti pada gambar di samping itu merupakan suasana malam hari di Coalbrookdale pada masa revolusi industri. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang definisi negara Inggris. Inggris memiliki budaya yang dipengaruhi oleh sejarah panjangnya, termasuk pengaruh dari kolonialisme dan migrasi. Budaya Inggris mencakup seni, musik, makanan, olahraga, dan gaya hidup. Seni Inggris terkenal melalui karya seniman seperti William Turner dan arsitek Christopher Wren. Musik Inggris juga berpengaruh secara global dengan genre seperti rock, pop, dan punk yang berasal dari negara ini. Band legendaris seperti The Beatles dan Rolling Stones berasal dari negara ini dan telah mengubah wajah musik global. Selain itu, artis modern seperti Adele, Ed Sheeran, dan Coldplay terus membawa nama Inggris ke panggung dunia. Lalu ada makanan tradisional Inggris seperti fish and chips, Sunday roast, dan pie and mash tetap menjadi favorit lokal. Namun, pengaruh migrasi juga terlihat dalam makanan sehari-hari masyarakat Inggris. Hidangan seperti kari India atau kebab Timur Tengah kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kuliner Inggris modern. Lalu ada olahraga juga yang merupakan bagian terpenting dari budaya Inggris. Negara ini adalah tempat kelahiran beberapa olahraga paling populer di dunia, seperti sepak bola, rugby, kriket, dan tenis. Liga Premier Inggris adalah salah satu liga sepak bola yang paling terkenal di dunia dengan penggemar yang tersebar di seluruh dunia. Ragam bahasa. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang paling banyak digunakan di Inggris. Namun demikian, keragaman bahasa di negara ini sangat mencerminkan sejarah migrasi dan pengaruh budaya yang luas. Selain bahasa Inggris standar, terdapat berbagai dialek regional yang unik seperti Cockney yang sering digunakan di London, Scouse di Liverpool, Geordie di Newcastle, Mancunian di Manchester, dan Yorkshire dialek. Bahasa minoritas asli juga masih digunakan di beberapa wilayah tertentu. Misalnya, Welsh yang digunakan secara luas di Wales, Scot yang digunakan di Skotlandia, Cornish yang digunakan sebagai bahasa tradisional Cornwall yang kini sedang direvitalisasi, Scottish Gaelic yang digunakan sebagai bahasa tradisional Skotlandia, Irish Gaelic yang digunakan oleh sebagian kecil populasi Irlandia Utara. Selain itu, migrasi modern telah membawa bahasa-bahasa lain ke dalam lanskap linguistik Inggris. Bahasa seperti Polish atau Polandia, Punjabi, Urdu, Bengali, Mandarin Chinese, dan Arabic kini sering terdengar di berbagai kota besar seperti London, Birmingham, Manchester, dan Leeds. Lalu ada tradisi negara Inggris. Yang pertama ada Boxing Day yang dilaksanakan setahun setelah Natal untuk memberikan hadiah kepada mereka yang membutuhkan. Kedua ada cheese rolling, yaitu kompetisi menuruni bukit mengejar roda keju di Gloucestershire. Yang ketiga ada Guy Fawkes Night, yaitu perayaan yang mengenang kegagalan upaya meledakkan gedung parlemen pada tahun 1605. Yang keempat ada Morris Dancing, yaitu tarian tradisional dengan lonceng di kaki penari yang berasal dari abad ke-15. Yang terakhir ada tradisi unik lainnya seperti Box Cornering Championship dan World Charming Championship. Itulah adalah bagian yang terpenting dari kehidupan masyarakat Inggris.
seringkali terkait dengan perayaan keagamaan atau momen khusus dalam kalender tahunan. Yang pertama ada perayaan Natal. Natal adalah salah satu perayaan terbesar di Inggris dengan tradisi menghias pohon Natal, bertukar hadiah, menyanyikan lagu-lagu Natal, dan makan malam keluarga dengan hidangan khas seperti kalkun panggang. Lalu kedua ada Paskah atau Easter. Paskah dirayakan dengan kegiatan yang seperti berburu telur Paskah, makan coklat berbentuk telur atau kelinci Paskah, serta menghadiri kebaktian gereja bagi mereka yang religius. Ketiga ada Halloween. Meskipun Halloween berasal dari tradisi Celtic kuno Samhain, perayaan ini kini menjadi bagian terpenting dari budaya populer Inggris dengan kegiatan seperti mengenakan kostum seram dan meminta permen atau trick or treat. Keempat ada Trooping the Colour. Upaya militer tahunan ini dirayakan untuk menghormati ulang tahun resmi Raja atau Ratu Inggris dengan parade besar-besaran yang melibatkan ribuan tentara dan kuda. Lalu yang terakhir ada Remembrance Day. Pada tanggal 11 November setiap tahun, masyarakat mengenang para tentara yang gugur dalam Perang Dunia I dan II, serta konflik lainnya dengan mengeningkan cipta selama 2 menit pada pukul 11 pagi. Halo, aku bakal jelasin ke kalian tentang perkembangan antropologi budaya di negara Inggris. Ada 5 tahapan perkembangan antropologi budaya di negara Inggris. Yang pertama yaitu pada masa awal abad ke-19 atau yang disebut dengan antropologi evolusionis. Edward Bernard Taylor dan James George Fraser melakukan sebuah pendekatan yang dinamakan pendekatan evolusionisme dan menganggap bahwa semua budaya itu berkembang melalui tahapan primitif ke modern yang berfokus menyusun teori umum tentang evolusi budaya dan agama. Ciri khas dari teori ini menggunakan banyak sekali data-data sekunder seperti laporan misionaris kolonial. Adapun contoh karya penting seperti Primitive Culture, Taylor 1871 and The Golden Bough, Fraser 1890. Yang kedua yaitu peralihan ke kerangka fungsionalisme pada awal abad ke-20. Bronislaw Malinowski melakukan sebuah pendekatan fungsionalisme, yaitu melihat budaya sebagai sebuah sistem terpadu di mana setiap unsur memiliki sebuah fungsi bagi masyarakat. Kontribusi utama ada pada metode partisipasi observasi atau melakukan studi lapangan langsung, seperti contoh itu ada suku Trobriand, dan contoh lembaga pentingnya seperti London School of Economics atau LSE and University of Cambridge. Tahapan yang ketiga yaitu struktural fungsionalisme tahun 1930-an sampai ke 1960-an. A.R. Radcliffe Brown berfokus pada struktur sosial dan bagaimana elemen-elemen budaya mempertahankan kestabilan sosial. Pendekatan ini sangat berpengaruh di Inggris dan menjadi patokan atau dasar banyak studi kolonial pada masa itu. Dan yang keempat yaitu kritik dan pengembangan baru pada tahun 1960-an sampai 1980-an. Muncul kritik terhadap pendekatan fungsionalisme yang dianggap terlalu statis dan tidak memperhatikan konflik sosial. Antropologi mulai mengadopsi pendekatan interpretatif dan simbolik. Adapun tokoh yang berpengaruh adalah Victor Turner, yaitu ritual dan simbol, Mary Douglas, simbolisme dan kebersihan, and Edmund Leach. Dan tahapan yang kelima atau yang terakhir adalah antropologi kontemporer di Inggris sekitar tahun 1990-an sampai saat ini. Antropologi kini berfokus pada isu global seperti migrasi, identitas, dan perubahan iklim, serta lebih reaktif terhadap relasi kuasa. Pendekatannya multidisipliner dan berkembang ke arah studi digital dengan dukungan dari universitas terkemuka seperti University of Oxford, Cambridge, LSE, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai negara Spanyol. Spanyol merupakan salah satu negara bekas jajahan Kekaisaran Romawi pada 218 sebelum Masehi hingga 400 Masehi dalam misi mereka yaitu untuk memperluas wilayah kekuasaan. Bahasa Romawi membawa pengaruh besar terhadap wilayah Hispania. Banyak aspek kehidupan yang mengalami romanisasi, mulai dari budaya hingga arsitekturnya. Misalnya, penggunaan nama-nama Romawi, penggantian hukum adat lokal dengan hukum Romawi, hingga pembangunan infrastruktur khas Romawi seperti saluran air atau aqueduct di kota Segovia. Kemudian terdapat penaklukan Muslim dan Reconquista pada abad ke-8. Setelah berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Romawi di Hispania, datanglah orang-orang Islam Moor dari benua Afrika dengan tujuan ekspansi teritori kerajaan dan penyebaran agama Islam. Tahun 1217 itu merupakan awal permulaan perlawanan terhadap kaum muslimin secara besar-besaran yang digagas oleh kerajaan Kristen Kastilia terhadap penjajah Bani Umayyah. Perlawanan mereka dipermudah dengan pecahnya kerajaan Islam pada waktu itu.
Kekuasaan Muslim berlangsung sekitar 7 abad, dan hal ini memberi banyak pengaruh seperti adanya Mezquita Katedral di kota Cordoba, La Alhambra di kota Granada, dan Reales Alcazares di kota Sevilla. Semenjak itu dimulailah akulturasi budaya Islam di Spanyol. Kemudian saya akan membahas mengenai penyatuan dan ekspansi setelah pertempuran lebih dari 200 tahun melawan Andalusia. Pertempuran ini membuat dua kerajaan paling berpengaruh di Spanyol bersatu. Hal ini ditandai oleh pernikahan antara Isabella I dari Castilla dan Ferdinand II dari Aragon pada 1469. Tidak hanya menyatukan dua kerajaan, namun hal ini juga menjadi dasar bagi Spanyol modern. Masa unifikasi tersebut juga merupakan masa modernisasi negara Spanyol dari semua aspek kehidupan, sehingga pada abad ke-17 mereka menjadi negara superpower dan menjadi salah satu negara dunia dengan wilayah kekuasaan terbesar keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi tentang antropologi budaya di negara Spanyol. Karena sejarah negara Spanyol yang sangat panjang dan juga cukup beragam, maka budaya yang ada di negara Spanyol cukup beragam. Yang pertama itu ada keragaman budaya. Negara Spanyol memiliki keragaman budaya yang begitu kaya dengan berbagai macam keragaman budaya dan juga peradaban yang dimulai dari Romawi, Arab, dan juga lokal. Oleh sebab itu, setiap wilayah di negara Spanyol memiliki cara yang unik untuk memperkenalkan kebudayaannya masing-masing. Lalu di negara Spanyol sendiri memiliki berbagai macam bahasa, tak hanya satu bahasa. Bahasa Spanyol yang kerap kita jumpai dengan istilah Castellano merupakan hasil dari pengaruh Latin serta bahasa-bahasa lain seperti Arab. Selain itu, terdapat juga bahasa daerah seperti Katalan, Basque, dan Galician yang menunjukkan keberagaman linguistik pada negara Spanyol ini. Lalu, ada tradisi dan juga ritual. Nah, di negara Spanyol sendiri memiliki berbagai macam tradisi dan juga ritual. Banyak festival dan tradisi yang mencerminkan warisan budaya seperti Plato Matina dan Carmen, lalu ada Semana dan Semanta. Musik dan tariannya sendiri beragam, seperti yang kerap kita jumpai itu flamenco, yang merupakan bagian penting dari budaya Spanyol. Lalu, dalam antropologi budaya di negara Spanyol, itu dipengaruhi oleh pengaruh agama. Agama memiliki pengaruh besar dalam budaya dan tradisi Spanyol. Pengaruh agama Islam dan Yahudi dapat dilihat dari sisi seni, arsitektur, dan juga praktik budayanya. Sedangkan, pada agama Katolik memiliki peranan dalam politik dan juga identitas dari negara Spanyol. Yang terakhir itu pengaruh dari globalisasi dan modernisasi. Seiring dengan globalisasi yang terjadi saat ini, budaya Spanyol juga terpengaruh oleh budaya asing. Namun, ia tetap mempertahankan elemen-elemen tradisionalnya. Jadi, budaya dari luar itu masuk, namun tidak menggerus budaya asli dari negara Spanyol tersebut. Penelitian antropologi budaya di Spanyol seringkali berfokus pada bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan sosial dan juga ekonomi yang ada. Saya M. Denis Patroman, saya akan melanjuti penjelasan mengenai perkembangan budaya di negara Spanyol. Nah, perkembangan budaya di negara Spanyol mengalami banyak masa. Yang pertama yaitu masa Pro-Romawi dan Romawi. Sebelum bangsa Romawi datang, wilayah Spanyol dihuni oleh banyak bangsa, meliputi bangsa Iberia, Celt, dan Fenisia. Selanjutnya, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, setelah Romawi menguasai Spanyol dan membawa budaya Latin yang menjadi dasar dalam bahasa Spanyol modern, serta membawa hukum dan arsitektur Romawi. Yang kedua itu masa Visigot. Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi, bangsa Visigot atau disebut bangsa Germanik pada saat itu menguasai Spanyol. Mereka juga mempertahankan warisan Romawi dan memperkenalkan elemen baru dalam seni dan pemerintahan. Yang ketiga itu masa Islam. Masa Islam terjadi pada tahun 711 sampai 1492. Saat itu bangsa Arab dan Berber di Afrika Utara menaklukkan hampir seluruh Spanyol dan mendirikan kekuasaan Islam di Spanyol seperti Kekhalifan Umayyad di Cordoba. Nah, masa ini juga dikenal juga sebagai masa kemasan dalam ilmu pengetahuan arsitektur. Nah, arsitekturnya melingkup seperti bangunan Alhambra, Masjid Cordoba, dan toleransi antar agama di masa itu. Yang keempat yaitu Reconquista dan Spanyol Katolik. Nah, Reconquista adalah proses penaklukan kembali oleh kerajaan Kristen dari utara, berlangsung selama beberapa abad dan berakhir dengan jatuhnya Granada pada tahun 1492. Setelah itu, budaya Katolik mendominasi di Spanyol. Inkuisisi Spanyol juga memperkuat pengaruh agama dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, selanjutnya ada kelima yaitu zaman kemasan atau disebut dengan Siglo de Oro. Sekitar abad ke-16 sampai 17. Pada abad ini dikatakan sebagai masa kejayaan seni, sastra, dan arsitektur Spanyol. Adapun tokoh
terkenal pada saat itu seperti Miguel de Cervantes. Beliau merupakan penulis yang sangat terkenal. Salah satu karya yang berjudul Don Quixote merupakan novel modern pertama di dunia. Nah, ada pun juga penulis terkenal pada saat itu seperti El Greco dan Velázquez. Nah, keenam yaitu pada abad ke-18 sampai 19. Abad ini terjadi perubahan besar karena pengaruh pencerahan Eropa dan revolusi Prancis pada saat itu. Nah, muncul juga gerakan seperti romantisisme atau gerakan seni, sastra, dan intelektual, dan gerakan nasionalisme dalam budaya, seni, serta sastra. Nah, yang ketujuh itu abad ke-20. Nah, pada masa ini merupakan masa pemerintahan diktator oleh Francisco Franco pada tahun 1939 sampai 1975. Nah, beliau membatasi kebebasan ekspresi budaya pada saat itu karena ia membentuk struktur kekuasaan baru yang otoritarisme dan represif. Nah, setelah Franco wafat, Spanyol mengalami demokratisasi dan kebangkitan budaya yang lebih bebas lagi. Nah, yang terakhir itu Spanyol modern. Spanyol modern saat ini budaya Spanyol sangat beragam, mencakup wilayah-wilayah otonom seperti Catalonia dan Basque yang punya bahasa dan budaya unik. Terkenal juga dengan seni, musik seperti flamenco, dan kuliner makanan seperti paella dan tapas. Dan banyak festival acara di Spanyol juga pada saat itu seperti Tamatina dan San Fermin dan lain-lain. Banyak budaya-budaya yang lainnya. Nah, itulah perkembangan budaya di negara Spanyol. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sejarah dari negara Estonia. Yang pertama, itu ada ketika zaman kuno atau saat abad pertengahan. Itu terjadi ketika wilayah Estonia telah dihuni sejak zaman prasejarah. Pada abad ke-13, Estonia ditaklukkan oleh kesatria tektonik dan menjadi bagian dari Kekaisaran Yunani dalam Perang Salib Utara. Yang kedua, ada pengaruh asing. Estonia kemudian dikuasai secara bergantian oleh Denmark, Swedia, dan akhirnya Rusia setelah Perang Utara Besar pada tahun 1721. Meskipun berada di bawah kekuasaan asing, budaya dan bangsa Estonia tetap bertahan. Yang ketiga, kemerdekaan pertama terjadi ketika 1918 sampai 1940. Estonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Rusia pada tanggal 24 Februari 1918 dan berhasil mempertahankannya setelah perang kemerdekaan melawan Soviet dan Jerman. Republik Estonia berdiri sebagai negara merdeka hingga Perang Dunia II. Yang kelima, ada kemerdekaan kedua. Dari tahun 1991 sampai dengan sekarang, Estonia memproklamasikan kembali kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 20 Agustus 1991. Sejak saat itu, negara ini berkembang pesat menjadi anggota Uni Eropa dan NATO pada tahun 2004 dan dikenal sebagai salah satu negara dengan kemajuan digital terbaik di dunia. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial dan budaya manusia. Awalnya, ilmu ini lebih banyak meneliti budaya di luar dunia barat dan sering menyebutnya sebagai budaya primitif. Antropologi berkembang pesat di negara-negara barat seperti Inggris, Amerika, dan Prancis. Antropologi budaya di Estonia adalah studi tentang masyarakat dan budaya Estonia, termasuk bahasa, tradisi, nilai, dan perilaku sosial. Perkembangan negara Estonia. Yang pertama, identitas nasional dan bahasa. Setelah kemerdekaan 1991, ada upaya kuat untuk menghidupkan kembali bahasa dan budaya Estonia yang sempat ditekan selama masa Soviet. Bahasa Estonia menjadi simbol identitas nasional. Pendidikan dan media pun kembali menggunakan bahasa ini sebagai bahasa utama. Yang kedua, etnisitas dan integrasi. Estonia memiliki populasi minoritas Rusia yang sekitar 25%. Ini menciptakan dinamika sosial dan politik unik, termasuk soal kewarganegaraan dan integrasi budaya. Estonia memberlakukan kebijakan kewarganegaraan ketat setelah kemerdekaan.
menyebabkan sebagian besar etnis Rusia menjadi non-warga negara. Yang ketiga, memori kolektif dan ingatan sosial. Estonia pasca Soviet mengalami benturan antara dua narasi sejarah, yaitu yang pertama, narasi nasional Estonia. Uni Soviet dianggap sebagai penjajah dan masa pendudukan 1940 sampai dengan 1991 dilihat sebagai periode penderitaan, represi, dan hilangnya kedaulatan. Kedua, yaitu narasi minoritas Rusia dan sebagian kelompok tua, yaitu ada nostalgia terhadap era Soviet, terutama karena kestabilan ekonomi dan solidaritas sosial yang dirasakan saat itu. Yang keempat, transformasi sosial dan budaya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dari sistem Soviet ke kapitalisme. Estonia mengalami transisi cepat dari ekonomi terencana ke pasar, yaitu banyaknya industri Soviet tutup, menyebabkan pengangguran besar-besaran, terutama di daerah yang dulu bergantung pada industri berat. Dan orang-orang harus beradaptasi dengan budaya kerja baru, persaingan, dan individualisme. B. Urban versus rural. Kota seperti Tallinn dan Tartu menjadi pusat modernisasi dan digitalisasi. Namun, banyak desa dan wilayah timur seperti Narva tertinggal. Ini memunculkan kesenjangan sosial dan persepsi bahwa modernisasi tidak merata. C. Perubahan sosial. Relasi keluarga berubah, yaitu sistem Soviet menekankan kolektivitisme dan struktur keluarga besar. Pasca Soviet, keluarga cenderung mengecil dan berpindah-pindah. Peran gender juga berubah, yaitu perempuan lebih bebas di dalam dunia kerja, tapi juga menghadapi tekanan baru dalam ekonomi kapitalis. Dan migrasi, yaitu banyak orang muda Estonia pindah ke Eropa Barat mencari kerja, terutama setelah masuk UE 2004. Ini mengubah struktur demografis dan relasi antar generasi. Udah di ujung materi nih. Tadi kan udah dengerin apa aja penyampaian materi dari teman-teman. Nah, di sini aku mau nyimpulin nih hasil dari pembacaan materi dari teman-teman aku tadi. Nah, antropologi budaya itu berkembang dari studi masyarakat tradisional yang menjadi ilmu yang memahami keragaman budaya dan relevan dalam menghadapi isu global masa kini. Nah, dari antropologi budaya yang tiga negara yang kami jelaskan tadi, itu ada negara Inggris yang dikenal dengan sistem sosial yang kaku, budaya sopan santun, serta pengaruh global dari budaya populer dan bahasa. Lalu ada negara Spanyol yang memperhatikan budaya yang sangat ekspresif, penuh warna, serta kuatnya ikatan keluarga dan tradisi, termasuk festival-festival besar. Lalu buat negara Estonia sendiri itu yang menonjol dengan nilai kesederhanaan, kedekatan dengan alam, dan pelestarian tradisi lisan serta musik rakyatnya yang terkenal. Nah, meskipun ketiganya memiliki perbedaan yang mencolok, terdapat benang merah yang menghubungkan mereka, teman-teman, yaitu berupa pentingnya identitas budaya dan cara masing-masing bangsa menjaga serta merayakan warisan budaya mereka. Memahami perbedaan ini, tentu kita harus melihat perspektif lintas budaya dan mendorong toleransi global yang kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami yang namanya sejarah. Untuk negeri kita Indonesia maupun di luar Indonesia bertambah pengetahuan. Karena sejarah adalah kejadian di masa lampau berwujud yang sekarang Dan berdampak ke masa yang akan datang. Apalagi sejarah selalu berulang. Maka dari itu kita perlu memetik sisi positif dari sejarah tersebut, Agar kita tidak mengulangi kejadian negatif di masa lampau. Memahami sejarah merupakan bentuk kepedulian kita kepada warisan budaya bangsa. Wah, Ayusi, keren banget ya penjelasan dari kamu dan teman-teman. Ya dong, tentu aja keren penjelasan kami. Semoga bermanfaat ya ilmunya buat teman-teman semua. Oh iya, Ayusi, ini kan udah jam makan siang. Gimana kalau kita kantin bareng aja? Boleh, yuk. Ayo.